Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran ekonomi modul 6 unit 1, memahami konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. GDP juga dapat dihitung dari jumlah total konsumsi di sebuah negara, selain dengan menghitung dari jumlah total produksi barang dan jasa, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi sektor usaha, maupun konsumsi pemerintah. Untuk menilai kondisi perekonomian sebuah negara, tinggi rendahnya GDP bisa digunakan sebagai salah satu indikator. Pada saat ekonomi sedang memburuk, maka mengindikasikan bahwa GDP sedang rendah. Sedangkan pada saat ekonomi sedang membaik, maka mengindikasikan bahwa GDP sedang tinggi. Tabel produk domestik bruto Indonesia. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2016 terus mengalami perbaikan, karena jumlah GDP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana dengan GDP Indonesia sekarang? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Setelah melihat data GDP di atas, perlu dipahami bahwa dari data GDP tersebut dijadikan dasar untuk menghitung indikator ekonomi penting lainnya dalam konsep pendapatan nasional. Apa saja itu? Yaitu pertama, produk nasional bruto. Dihitung dengan cara GNP sama dengan GDP tambah pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri adalah pendapatan penduduk negara dari luar negeri dikurangi pendapatan penduduk asing dari dalam negeri. Produk nasional neto, net national product, dihitung dengan cara NNP sama dengan GNP kurang penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya nilai-nilai barang tahan lama karena pemakaian. Pendapatan nasional neto, net national income, dihitung dengan cara NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung plus subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dilemparkan ke orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai, seperti membeli makanan, pulsa, atau barang lainnya. Bisa saja orang yang menikmati berbeda dengan orang yang membayarnya, sedangkan subsidi berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat. Pendapatan perorangan, personal income, dihitung dengan cara PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurang iuran sosial ditambah asuransi ditambah laba ditahan tambah pajak perseroan. Transfer payment adalah penerimaan, bukan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapat tahun lalu. Jaminan sosial bisa berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, atau kematian. Asuransi berupa pengumpulan dana yang dipakai untuk membiayai atau memberi ganti. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada anggota atau penanam modal, sedangkan pajak perseroan adalah pajak yang dibayar perusahaan. Pendapatan bebas, disposable income, dihitung dengan cara DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak bisa dialihkan ke orang lain, seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan. Siapa yang memilikinya, maka ia yang wajib membayar.